Nah, ini di lokasi yang kemarin sudah diaspal dan sudah ditambahkan juga saluran air atau saluran drainase. Ini sudah cukup rapi. Ternyata ini teman-teman sudah dipasang ini apa namanya, lampu penerangan jalan ya. Nah, ini kan di sini kayaknya menurun ya teman-teman, jadi agak naik kemudian menurun, ada turunan sedikit. Kemudian di bawah ini juga baru dipasang saluran air untuk menampung resapan-resapan yang ada di bagian kiri ya. Dan termasuk di selatan Arca-Kupala ini sudah ditambahkan tanggul-tanggul pengaman, dan juga hampir seluruhnya saluran airnya sudah dipasang teman-teman sampai di sini. Tebing ini akan dikepras mungkin sekitar 5 sampai 6 trap ya. Padahal satu trapnya itu sekitar 5 meter teman-teman. Jadi setiap trap itu 6 meter, kalau ini baru dapat sekitar 1-2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, masih bersama saya di channel Agus Bintarto. Di video kali ini kita akan mengupdate kembali perkembangan proyek Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang dikerjakan di Desa Bokoharjo dan Desa Sambirjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah hampir 1 minggu saya tidak melihat proyeknya, ternyata perkembangannya sangat signifikan. Setelah sebelumnya dilakukan pengaspalan, ternyata saat ini sudah dilanjutkan pemasangan lampu penerangan jalan dan proyeknya terus bergeser ke arah timur untuk mengempur perbukitan di sebelah timur situs Arca-Kupala, dan bahkan saluran drainase telah terpasang di sini hingga pemadatan jalan dan persiapan agregat di jalur selanjutnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa pekerjaan ini adalah bagian dari proyek jangka panjang Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang ditargetkan sepanjang 28 km yang sudah terbangun di Gunung Kidul 18,5 km dan di Kabupaten Sleman sepanjang 1,875 km, sehingga tinggal menyisakan kurang lebih 7,625 km. Dari sisa yang ada saat ini sedang dikerjakan sekitar 1,75 km yang berada di Desa Bokoharjo hingga Desa Sambirjo, Prambanan, Sleman, yang masuk dalam proyek segmen 1 tahap 2 dikerjakan oleh pemerintah pusat dengan anggaran APBN. Saat ini kita akan kembali mengupdate perkembangan pembangunan Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul dari tebing Banyulibo hingga Gunung Sari Sambirjo. Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto. Kali ini kita akan mengupdate kembali perkembangan Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang ada di Bokoharjo dan juga Sambirjo ya. Dan kita akan belok ke arah kanan ini, jalur menuju ke MPS atau Muhammadiyah Boarding School ya. Ini juga merupakan jalur menuju ke tebing Breksi ya teman-teman. Nah, pagi ini matahari cukup tinggi, ini sekitar pukul setengah 8 pagi ya. Dan terlihat di bawah ini dari jalur yang kita lalui ini cukup basah karena mungkin semalam atau tadi pagi ya itu turun hujan di sini, sehingga terlihat sekali genangan-genangan air di bawah ini dan mulai rusak ya, karena di sini digunakan untuk jalur truk-truk pengangkut dari hasil pengerukan bukit baik di Gunung Sari ya
maupun juga di tebing Banyunipo ya. Kalau tebing Banyunipo tidak lewat sini ya, tapi lewat jalur yang Bokoharjo. Yang di sini adalah yang dari Gunung Sari Sambirejo. Nanti kita akan kembali mengupdate dari bagian atas ya. Jadi nanti kita akan ke Gunung Sari dulu sebelum nanti kita ke tebing Banyunipo ya. Karena di tebing Banyunipo saat ini masih dilakukan pengerukan sepertinya. Tapi hari ini kita akan coba lihat lagi di Gunung Sari dahulu ya. Nanti besok kita akan update di Banyunipo ya teman-teman. Oke, kita belok kiri ya. Ini jalur menuju ke tebing Breksi juga ya. Nanti di jalur ini kita akan melewati Balai Desa Sambirejo dan juga calon underpass ya teman-teman. Nanti kita akan naik ke atas dulu, nanti sampai dengan lokasi rumah yang dulu pernah kita kunjungi yang berwarna biru ya. Nah, kita naik terus teman-teman. Ini mataharinya cukup menyilaukan mata ini teman-teman. Dan di depan ini ada calon underpass teman-teman. Di depannya sudah mulai dilebarkan. Kemungkinan besar di sebelah kiri ini menjadi jalur alternatif sementara. Nanti kemudian akan mengerjakan underpass di bawah kita ini ya, nanti akan jadi underpass di sini. Dan kemungkinan bentuk underpassnya juga mirip-mirip dengan yang ada di Ring Road Utara Yogyakarta ya, seperti di Kentungan dan juga ada di mana ya? Yang di Kentungan sama mana yang ada dua ya, Monjali bukan ya, Monjali ada nggak ya? Itu ya teman-teman. Nah, kita biasanya kan untuk pengambilan drone-nya itu biasanya saya di dekat situs Arca Gupala di depan ini. Nampaknya di depan ini dilakukan pengecoran nih teman-teman di depan nih. Jadi jalurnya, oh iya bener. Jadi kemarin memang jalan di sini rusak ya teman-teman. Ini langsung dicor ya, karena ini sudah tidak digunakan akses truk ya. Kalau awal-awalnya dulu digunakan akses truk. Oke, kita akan naik lagi teman-teman. Kita akan menuju ke rumah yang nanti di pinggir jalur jalan tembus ya. Kita saat ini akan mengambil sebelah baratnya ya, di depan ini ya, di depan kanan ini. Nah, ini kita akan masuk ke sini saja, nanti biar pas di tengah-tengah, pas kita menuju ke lokasi yang akan kita tuju ya teman-teman. Dan kemarin saya sudah ke sini dan sudah minta izin kalau saya lewat bisa masuk ke sini gitu ya kemarin. Dan justru yang sebelumnya saya malah diantar ya sampai di lokasi proyek teman-teman. Dan hari ini kita akan coba masuk lagi ya teman-teman. Langkung sakit mriko ten griya nggih. Oke, setelah kita parkir, kita akan turun ke bawah ini teman-teman. Di depannya kemarin sudah kita kunjungi, dan untuk temboknya kemarin sudah roboh belum ya? Saya lupa malam. Kayaknya belum roboh ya kemarin. Dan hari ini sudah dirobohkan semua, dan di depan ini sudah terlihat ambruk semua ya, ini yang di bagian timur ini. Tapi ada yang masih berdiri. Dan teman-teman, di depan inilah titik timur, paling timur dari proyek yang sedang dikerjakan. Ini belum dilanjutkan kayaknya, masih berupa clearing awal. Dan kita bisa melihat hamparan di bawah teman-teman ya, cukup tinggi juga untuk tebing di sini. Dan di sebelah barat masih sama. Nanti kita akan coba turun untuk melihat kondisi terkini ya. Barangkali nanti sudah sampai di sebelah dari tebing tadi ya. Oke, kita akan coba turun ke bawah lewat jalan setapak ini ya. Kemarin juga sudah saya lewati jalan setapak yang ada di depan ini, tapi pagi ini kayaknya harus hati-hati karena habis turun hujan. Mungkin banyak aliran air yang ada sehingga membuat jalur yang kita lalui ini mungkin agak licin ya. Kita turun ke sini, nanti kita langsung ke bawah teman-teman ya.
Kalau di sini hawanya cukup sejuk ya teman-teman, dan juga masih ada suara-suara burung ya. Kita lewat yang di kayu ini dulu. Kita langsung turun ke bawah teman-teman, harus hati-hati nih teman-teman. Nah, ini suasana di lereng perbukitan yang ada di lokasi ini dan yang saya lewati kali ini ya. Dan tebing di sebelah depan ini besok akan dikeruk tentunya ya, karena kalau kita lihat ketinggian dari lokasi ini dengan lokasi yang di dekat situs Arca Gupala ini perbedaannya cukup jauh ya. Dan sepertinya di lokasi ini hampir mirip-mirip dengan proyek Kelok 18 ya teman-teman. Jadi penanganannya seperti Kelok 18 karena berada di lereng perbukitan. Memang cukup menarik ya proyek-proyek di daerah istimewa Yogyakarta ini ya, baik di jalur jalan lintas selatan maupun juga di jalan tembus ini. Dan saya lihat di bawah ini juga mengandung tanah juga, selain juga bebatuan ya. Jadi istilahnya bebatuan yang ada di lokasi ini agak gampang pecah gitu ya teman-teman, tidak terlalu keras gitu. Dan di depan itu tebingnya sudah mulai dikepas ternyata ya. Ini kayaknya cukup dalam juga besok, karena kalau lihat dari perbedaan di bawah di dekat Arca Gupala sampai di bukit ini cukup tinggi, sehingga nanti kalau tidak ada perbedaan ketinggian ataupun mungkin diratakan dengan yang jalan yang ada di selatan dari situs Arca Gupala, kemungkinan tebing ini akan dikepras mungkin sekitar 5 sampai 6 trap ya. Padahal satu trapnya itu sekitar 5 meter teman-teman. Jadi setiap trap itu 6 meter. Kalau ini baru dapat sekitar 1-2 ya, baru 2 trap, masih sekitar 3 trap. Nah kemungkinan seperti itu biasanya. Oke, kita akan menerbangkan drone dulu dari sini biar bisa melihat situasi dan kondisi di bawah teman-teman. Oke teman-teman, saat ini saya berada di titik terakhir ya dari proyek jalan tembus Senaman Gunung Kidul yang ada di Gunung Sari, dan di depannya sudah mulai pengerukannya, kayaknya juga cukup dalam nanti di sini teman-teman. Jadi ini dimulai dari sebelah sini, nanti agak miring nih karena mengejar dengan ketinggian yang ada di bawah. Nah ini tadi saya melihat bapak-bapaknya jalan-jalan di sini melihat proyeknya, dan ini di hamparan di di bawah ini ya nanti akan jadi pemandangan tersendiri ya teman-teman. Dan di bawah saya ini adalah jurang dan das sungai kayaknya. Kita akan terbangkan drone ya. Nah ini sama adik-adik ini pada mau lihat bego atau dek? Mau lihat bego toh? Rumahnya mana ini? Cuma di atas itu. Tiap hari berarti lihat sini naik libur. Nah ini teman-teman, pemandangannya hampir sama dengan Kelok 18 ya di sini. Tapi bukan pantai ya, tapi pandangannya adalah pandangan lembah di bawah. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita akan terbangkan dari arah tebing Banyunibo, dan di bawah ini pengerukan tebing Banyunibo sudah semakin dalam ya teman-teman. Dan terlihat di bawah ini sudah banyak sekali bebatuan hasil breaker ya. Jadi sudah di breaker, sudah menjadi halus dan tinggal dikeruk dan kemudian diangkut ya teman. Dan kemungkinan ini akan lebih cepat nih karena armadanya ditambah nih di lokasi tebing Banyunibo ini. Nah terlihat di sini sudah semakin dalam ya, ini mendekati dari rumah yang ada di sebelah kiri nih. Dan di sebelah kiri juga sudah kelihatan lebih dalam ya. Ini sebentar lagi nanti
tebing Banyunipo kemungkinan sudah akan mulai cukup dalam pengerukannya. Dan di depan ini saya kemarin melihat kayak dibuatkan saluran air ya di depan, karena kalau konturnya awal itu memang ada cekungan gitu ya di bawah ini, dan kemungkinan akan dijadikan saluran air juga atau diberi saluran air juga kemungkinan, karena untuk menampung resapan air yang ada di salah satunya di Mini Suker ya, itu juga ada gorong-gorongnya juga. Nah, kita akan bergerak menuju ke Gunung Sari Sambirejo, dan di depan ini adalah calon underpass juga sudah dibawakan ini ya, balok-balok untuk pembuatan saluran drainase teman-teman. Nah, ini di lokasi yang kemarin sudah diaspal dan sudah ditambahkan juga saluran air atau saluran drainase, ini sudah cukup rapi. Ternyata ini teman-teman sudah dipasang ini apa namanya, lampu penerangan jalan ya. Di depannya sudah ada lampu penerangan jalan, keren ini teman-teman ya. Jadi ini simultan sekali setelah selesai dilakukan pengaspalan, walaupun ini masih digunakan untuk lalu lalang kendaraan berat, ini sudah dipasang lampu penerangan jalan di kiri kanan teman-teman. Keren ini teman-teman. Dan ini makin ke timur ini sudah rapi, ini semakin rapi, ini tinggal nanti dicor rigid ya di sisi kiri kanan. Ini cukup bagus kalau sudah dicor rigid ya. Ini masih dilakukan agregat ya, dikasih butiran-butiran batu itu ya. Nah, ini kan di sini kayaknya menurun ya teman-teman, jadi agak naik kemudian menurun, ada turunan sedikit. Kemudian di bawah ini juga baru dipasang saluran air untuk menampung resapan-resapan yang ada di bagian kiri ya. Dan termasuk di selatan Acakupala ini sudah ditambahkan tanggul-tanggul pengaman, dan juga hampir seluruhnya saluran airnya sudah dipasang teman-teman sampai di sini. Keren ini teman-teman. Ini sebentar lagi pengerasan agregat ini teman-teman, kemudian diaspal. Saya yakin kalau di sini langsung diaspal nih. Jadi kemarin yang di Sambirejo di mana, Gunung Sari yang di dekat rumah-rumah yang di pinggir jurang itu cepat sekali, ini kemungkinan juga akan cepat juga ya. Kemudian ini ke arah timur ini baru dilakukan pengerukan bukit-bukit yang di depan ini ya, kelihatan ya, ini cukup tinggi juga besok ini, cuman tidak terlalu panjang untuk bukitnya, tetapi termasuk tinggi juga nih teman-teman. Mungkin hampir sama ya, kemiringannya lebih miring atau lebih jauh ya teman-teman. Kita akan bergerak ke timur lagi ya teman-teman. Nah, ini saya ngedronnya dari sini teman. Ini masih banyak suara-suara burung ya di sini. Nah, ini rumah yang tadi kita lewati ya, di sebelah kiri ini ya, yang sudah dirobohkan ya teman-teman. Kita bergerak ke timur ya, dan di arah timur ini belum terlalu signifikan. Ini kayaknya kalau di sebagian timur bukitnya mungkin juga ada penggemburan, kita tunggu saja nanti ya. Kita akan berputar ya teman-teman untuk mengarah ke ujung paling timur dari proyek ini ya. Sepertinya memang proyeknya kalau sekitar 1,75 ya jatuhnya di depan ini, di dusun depan kita ini ya teman-teman. Tapi kita juga masih menunggu besok pengerjaannya itu sampai berapa kilometer ya, dari nilai kontrak sekitar 47 miliar itu sampai di mana gitu ya. Itu kan kalau kita lihat di bawah itu masih hutan-hutan seperti itu ya teman-teman. Jadi memang membuka jalur baru ya. Dan di depan di bawah ini ya, di bawah ini adalah titik terakhir yang saat ini sedang dikerjakan. Kita akan coba ngedrone ke arah barat biar bisa melihat lebih leluasa. Kita akan lebih tinggi sekarang ya, jadi teman-teman bisa melihat tampilan view udara dari proyek jalan tembus yang sedang dikerjakan baik di Bogoharjo maupun di Sambirejo
Prambanan Sleman daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini terlihat sekali ya, bagian timur ini memang sudah dibuatkan jalur ya, untuk nantinya akan dipertegas lagi, dan ini kebanyakan memang melalui lereng. Ini baik di sini Jalan Tembus, kemudian juga di Celongop dan juga di Kelok 18 ini hampir semuanya seperti ini. Jadi ada di lereng-lereng seperti ini, teman. Kalau kita lihat teman-teman ya, dari di depan itu di sebelah selatan Arca Kupala sampai di bukit yang di bawah kita ini, perbedaannya cukup jauh sekali. Kemungkinan ada sekitar 15 meter ya teman. Jadi ada sekitar 15 meteran, karena satu trap itu sekitar 5 meter ya. Tadi ketemu dengan operator bigunya atau operator breakernya, itu katanya satu trap itu 5 meter, dan yang akan ditempuh kayaknya sekitar 5 trap ya. Tadi kita lihat baru 2 trap teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari atas ini memang belum terlalu panjang ya jalurnya, mungkin sekitar 400 meteran ya dari jalan yang dibangun saat ini yang sudah hampir jadi. Dan di bawah itu memang sudah dilakukan pengaspalan dan juga pemasangan lampu-lampu jalannya teman, sehingga mudah-mudahan ya ini sudah bulan ketiga ya, atau awal bulan ketiga di bulan Maret awal ya, ini sudah mendapatkan sekian meter itu ya untuk jalan tembusnya. Dan di depan kita juga bisa melihat jalan tembus yang ada di Bokoharjo, tepatnya di sekitar tebing Banyunibo ya teman-teman. Dan di bawah ini adalah calon underpassnya. Kita akan detailkan teman-teman, kita akan terbang rendah ya dari sini untuk melihat lebih detail. Ini masih di Gunung Sari Samberjo, di lokasi yang sudah diaspal ya teman-teman. Kita coba terbang rendah biar seperti kita naik motor ya teman-teman. Karena kemarin ada beberapa YouTuber yang sudah masuk di sini ya. Walaupun nanti sebenarnya saya bisa, tapi saya nggak enak juga ya masuk di proyek di sini. Kita hanya menggunakan drone saja. Dan di lokasi ini sudah cukup tebal ya untuk aspalnya. Ini mungkin lapis 2 ya mungkin, atau lapis 3, ada yang lapis 3. Dan di sebelah kiri kanan itu terlihat juga sudah diagregat dan lampu-lampu juga sudah dipasang. Nah, di depan ini kita akan coba berputar untuk melihat dari jauh proyek dari jalan tembus ini ya. Dan di bawah sana yang di dekat bambu ini adalah penemuan arca Ganesha atau potongan arca Ganesha yang kemarin sudah sempat kita tunjukkan kepada teman-teman di video sebelumnya ya teman-teman. Dan ini kalau dari jauh seperti itu teman-teman, di bagian timur ya seperti itu. Kemudian kita akan berputar ke arah kiri ya teman-teman, biar bisa melihat situasi dari atas. Dan di depan sana situs Arca Kupala, dan batunya kemarin dipindahkan kemana ya, tadi saya nggak lihat ya. Mungkin sudah dipindah ya batu yang kemarin penemuan itu ya. Coba besok kapan-kapan kita turun ke bawah ya. Dan di bawah itu ditambahkan saluran air ya teman-teman, untuk untuk jalur air biar tidak menggenang di sebelah tengah ya. Dan kalau kita lihat di atas, pemandangan Merapinya cukup keren pagi ini teman-teman ya, cukup bersih, tetapi juga ada kabut sedikit. Cuman Gunung Merapinya lebih terlihat ya, terlihat biru, benar-benar warna biru ya, biasanya tertutup oleh kabut seluruhnya. Nah, ini tampilannya dari atas teman-teman, dari proyek yang ada di Gunung Sari Samberjo. Dan kita juga bisa melihat di tebing Banyunibo ya, di Gunung Sari di Bokoharjo teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin update kali ini di Gunung Sari Samberjo cukup ini, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Dan nanti kita akan update kembali, mudah-mudahan tidak terlalu cepat update saya, dan teman-teman tidak bosan untuk melihat proyek jalan tembus yang ada di Prambanan ya, khususnya di Bokoharjo dan juga Samberjo teman-teman. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.